Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum bersama kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat-Mu, di mana di pagi hari yang indah ini Tuhan membangunkan kami dengan rasa syukur dan sukacita. Kalau di pagi hari ini sebelum kami bersama akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan itu. Roh Kudus membimbing dan menuntun kami di dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Kemerdekaan sejati. Di tiap bulan Agustus terdapat beberapa negara yang merayakan hari kemerdekaannya. Salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita bangga punya pemerintahan yang mandiri dan terlepas dari kendali bangsa lain. Sehingga ke dalamnya kita punya keleluasaan untuk mengatur diri kita sendiri di luar kita berdiri sejajar dengan negara-negara lain dalam pergaulan internasional. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga kerajaan sorga. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Masing-masing status ini diperoleh sebagai hasil yang sebagai pembebasan yang membutuhkan kemerdekaan. Pembebasan yang menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan negara Indonesia dan kemerdekaan seorang Kristen yang sejati diperoleh melalui curahan darah. Kalau ibu bapak melihat film-film yang menceritakan mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, ibu bapak bisa melihat di sana bahwa kemerdekaan negara ini diperoleh dengan curahan darah. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan para pendahulu-pendahulu kita yang rela mati demi terbebasnya bangsa Indonesia dari kolonialisme, dari penjajahan negara lain. Ada kesamaan dengan itu. Kita ini sebagai seorang Kristen juga dibebaskan dari belenggu dosa karena Kristus Yesus, Tuhan Allah kita yang maha baik itu, rela menderita, bahkan mati di kayu salib untuk memerdekakan ibu bapak saudara dan saya dari belenggu dosa. Kalau tadi kita lihat di dalam film-film perjuangan, saya mengajak kita juga melihat dari film Passion of the Christ, di mana di sana diberikan gambaran tentang betapa penderitaan Kristus yang luar biasa di hari penyalipannya. Curahan darah perjuangan. Saya mengajak kita juga melihat dari film Passion of the Christ, di mana di sana diberikan gambaran tentang betapa penderitaan Kristus yang luar biasa di hari penyalipannya. Curahan darah, nyawa yang diberikan sebagai ganti kemerdekaan ibu bapak saudara dan saya untuk terlepas dari belenggu dosa. Namun dari kesamaan tersebut terdapat juga perbedaan yang substansial. Ada kemerdekaan negara Indonesia yang diraih sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia, bukan diberikan oleh bekas penjajah dan sebaliknya. Kita bisa simpulkan bahwa kemerdekaan negara Indonesia diraih dengan cara perjuangan, ada sesuatu yang dilakukan. Tapi kemerdekaan kita dari berdosa semata-mata ada hasil dari anugerah kasihan di kita.
secara cuma-cuma. Itu artinya Anda dan saya receive, menerima kemerdekaan. Sebagai rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan setiap tahun, juga harus bersyukur kemerdekaan yang beri sebagai anugerah yang bukan merupakan alasan bagi kita berbuat dosa lagi. Kalau ibu bapak saudara saya menyebut kemerdekaan ini dengan berbagai perlombaan, dengan berbagai kemeriahan, kita juga harus membuat sebuah momen diri kita untuk mengingat bahwa ibu bapak saudara dan saya adalah orang-orang merdeka dari belenggu dosa. Momen itu seharusnya memberikan kekuatan bagi kita untuk melawan godaan dosa dan untuk menekan kemerdekaan itu ke orang lain. Kita sungguh merdeka bila kita mampu mengalahkan dan mengalihkan perhatian kita atas kenikmatan semu ini, atas godaan dosa yang diletakkan oleh dunia ini. Kita harus mampu untuk menghargai dengan betul pengorbanan Kristus Yesus yang memerdekakan kita dari dosa. Karena seperti ayat yang kita baca pada pagi hari, ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sebenarnya, pemaknaan kita akan kemerdekaan negara kita membawa kita juga memaknai kemerdekaan kita dari belenggu dosa sebagai seorang percaya. Selamat merdeka sepenuhnya dari belenggu dosa. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Amin. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman, di mana dalam hari-hari ini kami akan menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Negara kami terkasih yang ber-78 tahun pasca kemerdekaan. Kami menghargai betul perjuangan para pahlawan. Momen ini pun kami jadikan momen pengingat kami bahwa bukan hanya orang-orang yang merdeka, perjuangan pahlawan kami. Kami juga orang yang merdeka belenggu dosa karena Tuhan kami, Yesus Kristus, mengorbankannya, memesan kami, memberikan kami kemerdekaan dari belenggu dosa yang mengikat. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami, sehingga di Yesus Kristus mengorbankannya, memesan kami, memberikan kami kemerdekaan dari belenggu dosa yang mengikat. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan kami tidak terikat dengan dosa belenggu. Kalau kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan diri kami. Terpujilah